dipersembahkan oleh Menemani sahabat Dasar menikmati santap sahur, kita lanjut kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Begitu besar cinta Rasulullah kepada umatnya sampai di akhir hayatnya beliau pun yang diingat dan yang diminta kepada Allah dan dipikirkan adalah bagaimana kelanjutan umatnya. Nah sebagai umatnya bagaimana yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Jadi pada saat itu Rasulullah wafat, berduka satu negeri Madinah. Umar bin Khattab sampai tidak bisa menerima kenyataan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Tidak percaya dia. Tampil Abu Bakar Siddiq membacakan ayat yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Siapa yang percaya kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang percaya kepada Allah, Allah tidak akan pernah wafat. Apakah setelah Muhammad wafat kalian kembali kepada agama nenek moyang kalian? Mendengar ayat ini Umar bin Khattab langsung lunglai jatuh. Karena tidak bisa menerima kenyataan Rasulullah telah wafat. Nah, bukan hanya di dunia Rasul cinta kepada kita. Dijelaskan juga dalam kitab, ketika hari kebangkitan kelak, seluruh manusia sudah hancur, dunia alam ini sudah musnah, yang kita sebut dengan hari kiamat, maka dibangkitkan kita. Siapa manusia yang paling pertama dibangkitkan? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan jasad Rasulullah naik. Seperti kalau bapak ibu pernah lihat itu akrobat ya, sulap ya naik itu kayak peti naik ke atas. Jasad Rasulullah naik. Lalu dia ditemukan oleh Jibril, lalu beliau seolah-olah baru bangun. Jadi Rasulullah itu di dalam kuburnya seperti orang tidur. Tidak rusak jasadnya, tidak ada rusak badannya, seperti waktu beliau hidup. Haram hukumnya tanah dan binatang yang ada di dalam tanah merusak jasad Rasulullah. Seperti jasad aslinya. Bangun duduk, dia gosok matanya seolah baru bangun. Dinampak buka begini, dia nampak Jibril di depan beliau. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu. Beliau katakan, ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku? Kita semua yang dicari oleh Rasulullah. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan di akhirat kelak, ketika seluruh doa-doa manusia, bahkan doa para malaikat pun tidak dikabulkan. Doa para nabi pun tidak didengarkan. Hanya satu doa yang didengar Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yaitu doanya Rasulullah Muhammad SAW ketika hari penghitungan mau dimulai. Itu yang disebut syafaat. Begitulah cintanya Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang gimana cinta kita kepada Rasul? Gimana cinta kita kepada Nabi? Bagaimana wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW? Kalau kita mencintai Nabi, satu, perbanyak menyebut namanya. Itulah salawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Banyak-banyak menyebut nama. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, yusalluna 'alan nabi. Bersalawatlah kepada Nabi dengan sallu alaihi wasallimu taslima, dengan sebaik-baik salawat. Maka ketika ibu bersalawat, ambil posisi duduk yang baik sambil bersalawat, penuh hikmat. Bayangkan ada Nabi di depan kita, itu wujud kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi saudara-saudara sekalian yang akan menunaikan ibadah umroh, begitu sampai di Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, sebelum menginjakkan kaki, salam kepada Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik.
Tidaklah beradab Anda masuk ke Masjid Nabawi berpakaian baju oblong. Tidaklah beradab orang yang masuk ke Masjid Nabawi yang di dalamnya ada jasad Rasulullah murni tidak rusak jasad fisiknya seperti waktu beliau hidup. Lalu kita masuk ke Masjid Nabawi pakai celana seadanya. Bukanlah adab kepada Rasulullah. Karena Rasulullah cintanya kepada kita melebihi cintanya kepada keluarganya sendiri. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Kalau ibu-ibu punya tekanan batin. Ibu-ibu punya depresi, cemas, stres. Ambil wudhu 2 rakaat. Solat hajat atau solat mutlak. Selesai solat seolah-olah ada Nabi di depan kita. Jabat tangan Nabi. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Salawatullah alaik. Insya Allah Allah hadirkan kebahagiaan dalam hati. Bahkan tradisi-tradisi ulama dulu. Kalau mereka ulama-ulama kita punya hajat besar. Mereka membayangkan apa yang dihajatkan itu. Lalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa hubungannya dengan salawat dengan kecintaan Allah kepada kita dengan kabulnya doa? Saya punya teman namanya Mas Bayu. Anak saya nakal. Selalu diganggunya Mas Bayu. Begitu saya meninggal, anak saya minta tolong sama Mas Bayu. Om, bantu saya mau bayar uang sekolah. Mas Bayu ingat, kurang ajar ini anak. Tidak pernah dikasih tenang saya. Lalu datang istrinya Mas Bayu berkata, jangan kau lihat itu anak. Tapi lihat itu bapaknya, temanmu. Bapaknya kan baik betul. Akhirnya dikabulkan doanya, keinginan anak. Bukan karena lihat dia, tapi karena membayangkan kebaikan orang tuanya. Kalau Allah lihat dosa dan kesalahan kita, rasa-rasanya Allah tidak akan mendengar doa. Tapi karena kita sebut orang yang dicintai Allah. Yang sampai Allah jelaskan. Andai bukan karena engkau Muhammad. Saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Rasulullah. Maka kita sebut nama Nabi. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Salawatullah alaik. Akhirnya Allah mengabulkan doa kita. Ibu-ibu pemirsa yang saya hormati, salah satu sebab doa tidak diijabah oleh Allah, salah satu masalah doa sehingga tidak didengar Allah karena kita tidak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau cinta kepada Rasul, banyak-banyak bersalawat. Yang kedua, kalau cinta kepada Rasul, amalkan sunnah-sunnahnya. Amalkan sunnah sesuai kemampuan. Sunnah mulai dari cara tidur kita. Rasulullah sunnahkan apa cara tidur kita. Berdoa dulu. Jangan menendang kiblat. Itu sunnah. Ibu bapak bikin rumah, toiletnya jangan membelakangi atau menghadap kiblat. Itu sunnah. Kalau kita kencing air besar, kalau mampu duduk, duduklah karena itu sunnah. Kecuali situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita duduk. Kalau kita pakai baju, ikuti sunnah Rasul. Masukkan dengan tangan kanan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membukanya mendahulukan tangan kiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sunnah. Makan sunnah. Meskipun waktu kita kecil mengajarkan PKK mengajarkan makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Tidak, sunnah makan pakai kanan kanan, minum pun pakai tangan kanan. Kalau memungkinkan, itu sunnah. Amalkan sunnah-sunnahnya sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi cara mencintai Rasulullah? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasat. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh